Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Insyaallah hari ini kita akan belajar secara singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengenal lebih dekat sosok suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi sekaligus Rasul Allah yang terakhir dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Beliau merupakan sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah, karena beliau merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang terakhir, akan tetapi yang paling pertama masuk ke dalam surga. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini? Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada hari Senin, 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, yang dimana ayahnya beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Penyebutan yatimnya terdapat pada ayat Al-Quran yang berbunyi, Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Sebelum masa kenabian, di kalangan kaumnya, Nabi memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlaknya yang mulia, dan sifat-sifatnya yang terpuji. Beliau SAW merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah, paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut wataknya, orang yang paling jujur bicaranya, orang yang paling suci jiwanya, dan yang paling dermawan dalam kebaikan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat dan diutus menjadi Nabi Allah setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Beliau berdakwah menyerukan tauhid dan menentang penyembahan berhala kepada manusia kurang lebih selama 23 tahun, yang dimana 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Pada fase ini dibagi menjadi 3 tahapan. Kemudian 10 tahun beliau berhijrah. Pada tahapan fase Makkah dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan dakwah jahriyah, yakni dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Makkah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada masa inilah Rasulullah mengalami masa-masa sulit di dalam berdakwah, dimulai dari pemberontakan, penghinaan, pengusiran, bahkan sampai yang paling akhir berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan di luar Makkah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian. Kemudian kita lanjut pada fase Madinah. Fase Madinah juga dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh guncangan. Terjadinya problem-problem internal serta merangseknya para musuh Madinah untuk menghabisi para penduduknya dari luar. Tahapan ini berakhir hingga terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan gencatan senjata bersama para pucuk pimpinan kaum Peganis dan berakhir dengan terjadinya Fathu Makkah, penaklukan Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, yang merupakan tahapan berdakwah kepada para raja untuk menganut Islam. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam Islam, yaitu tahapan berdatangannya para kabilah dan bangsa ke Madinah
Tahapan ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.